Obito menjadi sangat kuat setelah bertemu Madara, terutama karena tubuhnya direkonstruksi menggunakan sel Hashirama, yang meningkatkan cakra dan kemampuan fisiknya secara drastis, serta memungkinkannya menggunakan Mangekyo Sharingan tanpa risiko kebutaan. Selain itu, Madara memberikan pelatihan intensif, pengetahuan tentang teknik terlarang, dan membangkitkan tekad kegelapan dalam diri Obito. Berikut adalah faktor-faktor utamanya. Yang pertama, pemberian sel Hashirama. Pemberian sel Hashirama kepada Obito Uchiha dilakukan oleh Madara Uchiha dengan bantuan Zetsu Putih setelah Obito terluka parah akibat tertimpa batu besar dalam Perang Dunia Shinobi ketiga. Berikut adalah poin-poin utama terkait pemberian sel tersebut. Tujuan utama, sel Hashirama dipasang pada bagian kanan tubuh Obito yang hancur sebagai tubuh buatan agar ia bisa bertahan hidup dari luka-lukanya yang mematikan. Efek bagi Obito, regenerasi cepat, memberikan kemampuan penyembuhan luka secara instan tanpa perlu segel tangan. Pelepasan kayu, Mokuton, memungkinkan Obito menggunakan teknik elemen kayu, yang pertama kali ia bangkitkan saat melihat kematian Rin. Daya tahan Mangekyo Sharingan. Sel ini mencegah Obito mengalami kebutaan meskipun ia menggunakan kemampuan Kamui secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Stamina luar biasa, meningkatkan kapasitas cakra dan energi kehidupan secara signifikan. Yang kedua, pelatihan dan pengetahuan Madara. Setelah menyelamatkan Obito dari reruntuhan jembatan Kanabi, Madara melatihnya secara intensif untuk menjadikannya pion utama dalam rencana proyek Suki no Mi, Mata Bulan. Pelatihan dan warisan pengetahuan ini mencakup beberapa poin kunci. Penguasaan elemen kayu, Mokuton, dengan bantuan sel Hashirama yang ditanamkan ke tubuh Obito, Madara mengajarkan cara memanipulasi elemen kayu. Obito menunjukkan kemajuan pesat saat ia membantai pasukan Anbu Kirigakure setelah kematian Rin. Genjutsu dan Kinjutsu Uchiha, Madara mewariskan teknik-teknik terlarang klan Uchiha, termasuk cara mengendalikan biju dan penggunaan Izanagi. Ia juga memberikan pengetahuan tentang teknik segel terkutuk yang diletakkan di jantung Obito untuk memastikan loyalitasnya. Filosofi dan manipulasi. Madara mencuci otak Obito dengan pandangan nihilistik tentang dunia yang penuh penderitaan, meyakinkannya bahwa satu-satunya cara menciptakan kedamaian adalah melalui dunia mimpi, Tsukuyomi terbatas. Rikudo no Jutsu, Madara mengajarkan dasar-dasar kekuatan 6 jalur, termasuk cara memanggil Gedomazo dan mempersiapkan kebangkitan Juubi di masa depan. Pelatihan ini mengubah Obito dari seorang ninja yang naif menjadi dalang di balik layar yang sangat kuat, yang akhirnya memicu Perang Dunia Shinobi keempat. Yang ketiga, bangkitnya Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan milik Obito Uchiha bangkit dalam salah satu momen paling tragis dalam seri Naruto. Berikut adalah poin-poin utamanya. Pemicu kejadian, Obito menyaksikan langsung kematian Rin Nohara, gadis yang ia cintai. Rin mati setelah menerjangkan dirinya ke arah jurus Chidori milik Kakashi Hatake untuk menghentikan rencana jahat desa Kirigakure. Waktu kebangkitan, peristiwa ini terjadi selama Perang Dunia Shinobi ketiga. Karena saat itu Kakashi memiliki mata kiri Obito, Mangekyo Sharingan mereka bangkit secara bersamaan pada saat yang sama karena adanya resonansi antara sepasang mata tersebut. Kemampuan khusus, mata ini memberikan kemampuan Kamui. Sebuah ninjutsu ruang waktu yang memungkinkan Obito memindahkan bagian tubuhnya atau objek lain ke dimensi lain, membuatnya seolah-olah tidak bisa disentuh, menembus benda. Dampak emosional, kebangkitan ini menjadi titik balik di mana Obito kehilangan harapan terhadap dunia dan memutuskan untuk menjalankan rencana Suki no Mi, Mata Bulan, bersama Madara Uchiha. Yang keempat, penggunaan alat dan identitas Madara. Sebagai bagian dari rencana Mata Bulan, Obito Uchiha secara resmi mengadopsi identitas Madara Uchiha untuk memanipulasi dunia shinobi dan memulai Perang Dunia Shinobi keempat. Berikut adalah rincian penggunaan identitas dan senjata tersebut. Kipas Gunbai, Obito menggunakan senjata khas Madara, Gunbai Uchiwa, yang terbuat dari kayu pohon spiritual yang kuat. Senjata ini mampu memantulkan serangan musuh, teknik Uchiha Gaishi, dan memanipulasi cakra angin. Identitas palsu, Obito pertama kali mengaku sebagai Madara saat bertemu Itachi dan kemudian kepada Pain, Nagato, untuk mengendalikan Akatsuki. Ia menggunakan nama tersebut karena reputasi Madara yang legendaris mampu menanamkan ketakutan dan otoritas di hadapan 5 Kage. Tujuan, dengan menyamar sebagai Madara, Obito berhasil menyembunyikan identitas aslinya yang dianggap sudah tewas dan memastikan para pemimpin desa menganggap ancaman Madara sebagai deklarasi perang yang nyata. Identitas aslinya baru terungkap sepenuhnya setelah topengnya hancur oleh Naruto Uzumaki dalam pertempuran besar, yang kemudian disusul dengan kemunculan Madara Uchiha yang asli melalui Edo Tensei. Yang kelima, bimbingan Zetsu.
Madara Uchiha menugaskan Zetsu Putih dan Zetsu Hitam untuk mengawasi serta membantu rehabilitasi Obito Uchiha setelah menyelamatkannya dari reruntuhan di Jembatan Kanabi. Berikut adalah peran spesifik mereka dalam proses tersebut. Zetsu Putih, termasuk varian bernama Tobi atau guru-guru, berfungsi sebagai tubuh tambahan bagi Obito yang kehilangan separuh badannya. Mereka membantu Obito beradaptasi dengan sel Hashirama dan mempercepat pemulihan fisiknya agar bisa bergerak kembali. Zetsu Hitam ditugaskan sebagai pemandu dan pelaksana kehendak Madara. Ia bertugas memastikan Obito tetap berada di jalur rencana Tsuki-no-Mi dan memberikan informasi serta dukungan strategis selama Madara berada dalam kondisi mati suri. Melalui bantuan kedua Zetsu ini, Obito akhirnya berhasil pulih dan cukup kuat untuk menjalankan identitas sebagai Madara guna memanipulasi Akatsuki dan mengumpulkan para Biju. Nah, itulah alasan kenapa Obito menjadi kuat setelah bertemu dengan Madara. Bagaimana menurutmu? Silahkan beri pendapatmu di kolom komentar.